Jauhi ghibah, tinggalkan ghibah. Ghibah itu bukan dosa sepele, bukan dosa recehan, bukan. Dosa yang sangat besar. Al-mubiqat, dosa yang membinasakan dunia akhirat cepat atau lambat. Hati-hati. Makanya kata Nabi dalam hadis Imam At-Tabrani, al-ghibatu asyadu minazina. Al-ghibatu asyadu minazina. Ghibah itu lebih besar daripada berzina. Padahal berzina saja merupakan dosa yang sangat besar loh, berzina itu. Ini ghibah lebih besar lagi. Kila, sahabat bertanya, kenapa kok bisa besar? Ghibah itu dosanya lebih besar gitu, kenapa? Kata Nabi, kalau misalkan orang itu berzina, kemudian dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dia serius taubatnya, Allah langsung ampuni. Allah ampuni langsung. Tapi kalau dia menggibah, ketika dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, tidak langsung Allah ampuni. La yugfarolahu hatta yagfirolahu sahibuhu. Allah tidak akan dulu mengampuninya sebelum dia minta maaf kepada orang yang dia gibahin. Sebelum islah dulu. Ngeri nggak? Padahal kita kan menggibah itu kadang-kadang orang yang kita nggak kenal. Gimana minta maafnya? Orang yang susah ketemu, orang yang jauh, para artis, para pejabat kita gibahin. Ketemunya susah, minta maafnya susah. Kalaupun ketemu belum tentu berani, malu kadang kita. Kalaupun ketemu. Terus bukan satu orang, banyak orang-orang yang kita gibahin, nggak sadar. Di jalan ketemu orang nggak kenal, kita gibahin. Kita komentarin, gini, nggak kena itu. Para artis, selebritis, terus para pejabat, kita omongin. Gak sadar, itu gibah besar. Kadang gini, saya belum buka medsos apapun belum. Baru pegang handphone, udah datang notifikasi, ting, 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 notifikasi. Perceraian, KDRT artis, perselingkuhan artis, gini, aib, artis, aib. Terus, misalkan pejabat, perceraian pejabat, aib pejabat, entah itu perempuannya, entah laki-lakinya. Terus mereka sodor-sodorkan, mereka tawar-tawarkan, mereka paksa kita untuk bermaksiat, mereka paksa, para media itu memaksa kita untuk gibah-gibah. Padahal kita nggak mau asalnya, kita disuguhin. Kalau kita nggak cerdas, kita nggak hati-hati, kita buka, kita penasaran kan, penasaran nih, wah berita apa nih? Walaupun kita merasa tidak ngomong, tapi melihat, mendengar itu kan juga sama, kelompok gibah. Karena kalau tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang merespon, nggak ada yang mau gibah. Ya nggak? Para infotainment, berita-berita, kenapa mereka menggibah? Mereka memberikan informasi tentang aib rumah tangga orang lain, aib rumah tangga pejabat-pejabat yang mungkin sedang proses perceraian, atau masa lalunya perkara aib pribadinya dulu, atau misalkan artis-artis yang selingkuh, yang KDRT, yang apapun lah, itu perkara pribadi dibongkar, dibuka, dikucek-kucek, disuguhkan kepada kita. Mereka cari untung di sana. Mereka cari cuan. Berita-berita itu cari rating, cari cuan. Walaupun korbannya kita. Mereka cari uang haram. Karena mereka mencari uang dengan cara yang haram. Haram. Kita dengar juga haram. Kita nikmat sampai akhir gitu. Kita omongin lagi. Sekarang tuh bener-bener media ya. Bener-bener. Kalau kita nggak hati-hati, ini membahayakan. Jangan biarkan. Kita kadang membiarkan, minimal mengingkari, ya Allah itu gibah, matiin channel, pindahin channel. Ada berita gibah, skip. Artis begini, udah gibah pribadi urusannya, udah jangan. Bahkan ketika mendengar tausiah saja, gibah juga. Ngomongin nama. Ketika kita buka tausiah, ngomongin orang, astagfirullah. Kita ngaji aja kadang gitu, ngomongin nama dia omongin, aib seseorang, gitu ya. Apalagi yang lain di infotainment, misalnya di berita-berita gibah. Bahaya. Jangan dibiarin. Di rumah ada tontonan kayak gitu, infotainment lagi, artis ini gini, pejabat ini. Skip. Banyak madorotnya TV itu, beneran. Kalau kita lihat, saya simak nih dari awal sampai akhir, dari mulai di siaran sampai tutup siaran, itu rata-rata mayoritas madorot semuanya. Meskipun ada manfaatnya, iya, tapi sedikit, jauh dari madorotnya, lebih gede madorotnya. Maka janganlah. Kalau media gimana? Media harus bagaimana kita menyikapi, harus hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, kita celaka. Media akan mencelakakan kita, wasilahnya. Hati-hati.
Soal gibah ini sudah bener-bener kayak lumrah gitu, kayak biasa. Udah, kita harus skip. Aduh, jangan. Ada yang nawarin, ngomongin gini-gini, udah kita skip. Jangan, kita kasih tahu di mana aja, di forum apa aja, udah jangan ngomongin orang. Aib-aib orang udah tutup, aib orang lain tutup. Jangan dibongkar-bongkar. Dosa nggak kerasa terus numpuk, ya Allah. Nikmat kan ngomongin orang itu, nikmat, aduh. Tapi saya nggak ngomongin cuma menyimak juga. Karena mereka itu bisa maju, bisa dapat cuan, bisa semangat cari informasi untuk digibah karena kita menyimak, karena ada yang layanin. Ada pemirsa tuh, ada netizen yang respon. Kalau netizen nggak merespon, mereka juga ngapain cari berita, nggak dapat uang, ya nggak. Gara-gara kita dukung, kita bekerja sama sebenarnya kalau kita menyimak, walaupun nggak ngomong, diam cuma nyimak sampai beres artis ini, komentar. Nggak komentar pun bahaya. Udah skip. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati ya, bahaya. Keluarga kita ingetin, keluarga kita semampu kita. Ya, walaupun kita misalkan malu ke kakak kita, saudara kita, orang tua kita, minimal hati mengingkari, ya Allah. Mudah-mudahan mereka sadar. Karena soalnya kalau saya matiin televisinya ketika mereka nonton kayak gitu, jadi masalah. Makanya semampu kita mastatotum dalam dakwah itu ya. Misalkan kata Nabi begini, man ra'a minkum munkaro falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemunkaran, rubah dengan tangan kalian. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak mampu dengan lisan kita. Kasih tahu ini gibah, enggak boleh. Kadang saya ngomong gitu kalau misalnya ada keluarga yang masih menonton infotainment gibah. Gibah enggak kerasa. Mudah-mudahan mereka sadar yang dengar gitu. Walaupun keluarga saya enggak berani, takut menyinggung, takut mereka marah dari hati. Fabi kolbi, walaupun wadalika dan aful iman, itu selemah-lemahnya iman, hati mengingkari, ya Allah, mudah-mudahan dia sadar, gak gibah lagi. Tontonlah tontonan yang memang bermanfaat, berita-berita yang bermanfaat boleh, kajian-kajian, nasihat-nasihat, tausiah nggak masalah. Ini sekalinya nggak nonton gibah, nonton acara-acara yang gosip, selawak-lawak yang membuka aurat, lawak-lawak penuh kebohongan. Itu udah banyak lah madorot di media-media itu. Kalau kita nggak cerdas, tidak hati-hati, kita celaka, nimbun dosa terus tiap hari, dosa. Ya, nauzubillah. Ingat semampu kita untuk menghindari. Wallahu a'lam bishawab.